Ziarah ke pendiri Al-Khairiyah, Brigjen Kiai Haji Samun, merupakan bagian dari rangkaian Harlah Al-Khairiyah ke-99 tahun. Kegiatan sebelumnya sudah kita laksanakan baksos ke cabang Al-Khairiyah, donor darah, dan hari ini kegiatan ziarah akbar. Dalam kesempatan ini, Ketua Pelaksana Humaydi menyampaikan bahwa pelaksanaan Harlah Al-Khairiyah akan dilaksanakan pada hari Jumat 31 Mei 2024 yang merupakan acara puncaknya. Alhamdulillahilladzi hadani hada ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, para kesepuhan, para ustadz, para ustadzah, para tokoh-tokoh Al-Khairiyah, pimpinan sekolah, madrasah, pengurus cabang istimewa, pengurus DPD Kota Cilegon, DPD Kabupaten Serang, wabil khusus Majelis Syuro dan pengurus besar Al-Khairiyah beserta jajaran, para wakil pimpinan perguruan tinggi Universitas Al-Khairiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah, yang mudah-mudahan beserta para hadirin semua pada hari ini senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil mendengarkan pidato, sambil kipas-kipas, rupanya masih apa, sumub aja. Sumub bahasa Indonesia ini apa niku? Pringsan. Pringsan bahasa Jawa gitu, bahasa Indonesia. Harudang. Harudang bahasa Indonesia ini apa? Betul kan ya, bahasa Indonesia ini ya. Gerah. Ya. Ya mudah-mudahan sebentar lagi kipasnya nyala. Pak Sekjen kipasnya belum nyala. Ya. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ini kita semua dapat bersilaturahim di tempat yang sederhana ini, dan tentunya dalam rangka memperingati Haul pendiri Al-Khairiyah, Allahumma firlahu Pak Kiai Haji Samun. Sekaligus juga di bulan ini bertepatan dengan kita sama-sama memperingati hari lahir Al-Khairiyah. Ya, mudah-mudahan Al-Khairiyah di mana saja, cabang-cabang di madrasah, keluarga besarnya semua senantiasa diberikan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pada hari ini kita ziarah. Ziarah itu boleh enggak? Kata siapa? Jadi ziarah itu sunnah. Kenapa sunnah? Dulu memang ziarah itu pernah diharamkan. Ziarah itu dulu pernah dimakruhkan. Tapi kemudian Rasulullah SAW malah memerintahkan sekarang itu untuk ziarah. Nah, cuman tentunya ziarah itu ada berlaku syarat dan ketentuan. Ya, syarat ketentuan yang berlaku dan boleh untuk berziarah itu, satu, tujuannya kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Kemudian tujuan yang kedua, supaya kita itu ingat akan kematian. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang itu kan bakal mati. Maka sering-sering ke kuburan, maka insya Allah akan sering-sering ingat mati. Ya. Nah, termasuk juga untuk melembutkan hati. Yang hatinya keras itu supaya lembut lah gitu ya. Jadi barang ingat mati mah mungkin yang tadinya gagah-gagahan, ya, yang tadinya sohor-sohoran jadi enggak sohor-sohoran gitu. Jadi karena apa, semua juga bakal mati gitu. Dan yang terakhir adalah
kita semua tentunya belajar dari orang-orang yang saleh, orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang dulu berbuat kebaikan, dan kebaikan itu tentunya sedikit banyak masih dirasakan manfaatnya oleh kita semua, ya. Nah, Kiai Samun nanti dijelaskan oleh Pak Ustadz Alwian silsilahnya, kemudian lahirnya dan sebagainya. Namun saya ingin menyoroti tentang karyanya, ya. Karyanya Kiai Samun, karyanya para pendahulu kita. Ya, di sini ada Ibu Hajah Tazkiyah, ya, kebetulan orang tua beliau juga pendiri Al-Khairiyah di Kubang Sari, ya, yang sampai saat ini insya Allah jariahnya, amalnya itu terus menerus mengalir sampai kepada masyarakat, kepada generasi dan kepada anak cucu. Ya. Kenapa orang dulu itu perbuatannya ikhlas, ya, karyanya ikhlas, tidak mengharapkan balas jasa. Ya. Tapi dari yang ikhlas itu kemudian tumbuh dan berkembang, semakin besar, semakin luas, semakin memberikan manfaat, terutama manfaat untuk generasi. Saya ingat betul dulu saya tuh belum lahir, tapi ingat dari mana cerita orang tua, cerita ide, cerita ibu, ya. Dulu Krakatau Steel itu, KS itu, kan Al-Khairiyah itu pondoknya ada di Krakatau Steel, ya. Dulu. Nah, kemudian melalui perjalanan yang alot, ya, perjalanan yang penuh berjibaku, akhirnya Al-Khairiyah yang saat itu besar, yang merupakan pondok pesantren terbesar se-Asia Tenggara, akhirnya hancur lebur berantakan. Kenapa? Karena tempatnya dipindah. Kalau dulu kan pondoknya bukan ada asrama begitu, bukan. Dulu itu kan pondoknya di rumah-rumah masyarakat, ya. Jadi pondok pesantren tapi terintegrasi dengan lingkungan masyarakat. Jadi santrinya ya tinggal di rumah masyarakatnya, di rumah di kiai-kiainya, di ustadz-ustadznya, begitu kan. Nah, kemudian karena pemerintah waktu itu, negara punya hajat ingin mendirikan industri baja pasca Trikora, ya, maka Al-Khairiyah mengalah untuk pindah dari sebutan Citangkil lama ke Citangkil baru. Pindah tuh Al-Khairiyah. Akhirnya apa? Begitu pindah berantakan, hancur lebur, ya, konflik lah. Kemudian apa, santrinya pada ada yang di Beliseng lah, ada yang di Citangkil lah, begitu kan. Al-Khairiyah itu dulu. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala menjaga itu. Jadi ibarat orang melahirkan, ya lahir aja sebentar, mungkin bersalin, tapi setelah bersalin kemudian tumbuh lagi. Jadi istilahnya Al-Khairiyah reborn, kalau anak sekarang itu, ya. Al-Khairiyah tumbuh kembali menjadi Al-Khairiyah yang baru. Al-Khairiyah didirikan tuh nggak pakai modal APBD, nggak pakai modal APBN, nggak pakai modal pemerintah. Lahir karena keikhlasan, lahir karena sebuah kepedulian untuk bagaimana membangun generasi di masa yang akan datang. Nah, akhirnya kita bisa melihat hari ini, kalau pabrik baja Krakatau Steel itu dimodali negara triliunan, ya. Malah keuntungannya saja 1 triliun, 2 triliun itu per tahun dulu, ya. Tapi sekarang kita lihat, apakah Al-Khairiyah bangkrut? Apakah Al-Khairiyah hancur? Semakin hari Al-Khairiyah semakin berkembang. Nah, saya tanya, apakah Krakatau Steel bangkrut? Apakah Krakatau Steel hancur? Nah, ini contoh sebuah mahakarya yang dibangun dengan keikhlasan sampai hari ini masih tumbuh dan berkembang. Berapa umat yang dididik kemudian menjadi generasi terus berganti, semakin besar hanya dengan keikhlasan. Niat lillahi ta'ala, ingin agar generasi ke depan itu memiliki sumber daya manusia, insan yang bagus. Maka Al-Khairiyah terus melakukan didikan itu dan sampai hari ini tidak hancur. Malah Al-Khairiyah sekarang terus berkembang. Ya, Tanjung Priuk lagi ngebangun, apalagi Kubang Sari sekarang maju, ya Ustaz, ya, siswanya banyak. Tapi lihat Krakatau Steel yang dimodali triliunan, yang dipimpin oleh orang-orang yang kapabel, saat ini bangkrut. Ya, tersiok-siok lah, walaupun kalau bangkrut mungkin terlalu kasar lah, tapi tersiok-siok lah. Ini artinya apa? Ada sebuah hikmah
Kesimpulan yang kita ambil, sesuatu yang dibangun dengan hati yang tulus, sesuatu yang dibangun dengan hati yang ikhlas akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ketimbang sesuatu yang dibangun hanya untuk tujuan komersial, hanya untuk tujuan keuntungan. Bukti nyata bahwa Al-Khairiyah dibangun sampai hari ini masih terus mendidik generasi dan mendidik umat dimanapun itu, di Citangkil, di Jakarta, di Lampung, kemudian di Cilegon, di Serang dan seterusnya. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran penting. Karena apa? Karena Al-Khairiyah itu memiliki makna yang luar biasa. Al-Khairiyah itu maknanya apa, Bu? Baik. Baik apa kebaikan? Apa bedanya baik dengan kebaikan? Hah? Nah, ini udah sederhana. Islam itu kebaikan itu secara umum itu identik dengan tertib, rapih, bersih, perilaku yang baik, itu kan kebaikan. Tapi menurut Islam enggak begitu. Islam itu menjabarkan kebaikan itu jauh lebih luas dan memiliki makna yang banyak. Minimal ada 6 maknanya. Ya toh? Ibu kenal yang namanya tauhid? Tauhid apa artinya? Terus bedanya sama Al-Khairiyah apa artinya? Bedanya sama ma'ruf apa? Bedanya sama ihsan apa? Sama aja. Yang bisa jawab tak kasih hadiah 200.000. Yang bisa jawab ngaco. Tadi dibilang baik itu katanya sama aja. Enggak. Kalau Islam itu artinya lebih detail, lebih spesifik. Thayyib misalkan dalam Islam itu maknanya adalah baik, tapi berbeda dengan khair, beda lagi dengan ma'ruf, beda lagi dengan ihsan, beda lagi dengan apa, saleh ya. Jadi baik menurut Islam itu yang pertama adalah thayyib, itu identik biasanya dengan rezeki dan makanan ya, makanya kalimat halalan thayyiban itu selalu bersandar dalam Al-Quran ya. Kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi carilah rezeki yang halal gitu kan, dan thayyib. Jadi halal belum tentu baik ya. Halal belum tentu baik, karena daging bisa jadi halal, tapi buat orang yang darah tinggi, buat yang hipertensi halal enggak? Baik enggak? Oh, baik kan? Nah, kalau bicara baik dikupas di Islam itu maknanya luas. Jadi baik thayyib itu maksudnya adalah baik untuk supaya Allah itu menjaga supaya apa yang dimakan oleh hambanya itu yang baik-baik dan untuk kesehatan agar hambanya kuat. Nah, lalu apakah thayyib saja cukup? Beda lagi dengan khair. Thayyib itu identik dengan kuat, sehat. Tapi kalau ngomong kuat, kambing, kuda, gajah, kerbau jauh lebih kuat daripada manusia. Makanya ada kata khair. Tadi tanya sama Pak Kiai Alwian, Ustaz Alwian, khair itu apa maksudnya? Kata Pak Alwian, sesuatu yang dinisbatkan dengan yang baik-baik. Artinya adalah apa? Sifat. Itu adalah maknanya kata sifat. Jadi jujur, qanaah, istiqomah, amanah, ya. Semuanya itu yang baik-baik itu khair, tapi sifat. Sifat beda lagi dengan ma'ruf. Kalau khair itu adalah sifat, maka ma'ruf adalah sikap. Coba ragu-ragu. Nah, ya, jadi kalau khair itu adalah maknanya kebaikan dalam bentuk sifat, maka ma'ruf itu adalah sikap yang diimplementasikan. Baik, tapi baik untuk sendiri. Nah, kalau di Al-Khairiyah itu baik tapi untuk umat, ngajari anak-anak tentang bab toharoh, ngajari anak-anak tentang bab ibadah, ngajari anak-anak tentang adab, itu baru namanya ma'ruf, tidak sekedar khair ya. Baru setelah ma'ruf ada tingkatan yang berikutnya. Apakah baik saja cukup? Cukup nggak? Cukup. Alasannya apa? Jadi baik saja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan iman dan itulah namanya kebaikan ihsan. Jadi kalau ngomong baik, orang kafir juga banyak yang baik, ngasih bantuan sosial, ya, ngasih bantuan kemanusiaan, baksos dan sebagainya, banyak yang baik. Tapi baiknya berbeda dengan
ihsan, baik yang diiringi oleh iman dan Islam, itu baru namanya baik yang ihsan. Jadi makna baik di dalam Islam itu luas, dan tingkatan baik yang tertinggi adalah soleh. Ya, kalau soleh itu ya contohnya para guru-guru, para almarhum Kiai Samun, serta pendiri-pendiri Al-Hairiyah, ya, Pak Kiai Sidik dan yang lainnya, itu semua adalah orang-orang yang saleh. Kenapa saya katakan saleh? Tingkat kebaikannya itu punya grade yang jauh daripada kebaikan biasanya. Beda dengan kita-kita. Kenapa? Kita sekarang mendidik, mengajar itu mungkin enak. Mau ke sekolahan ada motor, mau ke sekolahan ada mobil, angkutan umum dan sebagainya. Nah, dulu para pendiri Al-Hairiyah itu mendirikan pendidikan atau mengamalkan ilmu dalam keadaan desingan peluru dengan granat dan bom yang setiap saat kapan saja bisa meledak. Nah, ini bedanya antara orang dulu dengan orang sekarang. Orang sekarang itu banyak, betul, memang orang sekarang itu cerdas-cerdas, pinter-pinter, Pak Rektor. Anak-anak sekarang itu luar biasa. Mereka jago teknologi, ya, kemudian cepat penetrasi dengan ilmu pengetahuan. Tapi ada satu yang ketinggalan, adalah kesungguh-sungguhan. Jadi pinter tapi nggak sungguh-sungguh. Nah, maka bagaimana Al-Hairiyah itu dapat membentuk karakter insan generasi yang bukan hanya saja cerdas, pinter, tapi juga sungguh-sungguh. Ya, jadi kita ini kalau ngedidik generasi hanya untuk pinter saja mah, menurut saya nggak ada gunanya. Ya, pinter perlu, cerdas perlu, tapi yang perlu adalah semangat juang untuk bagaimana generasi kita, kader-kader Al-Hairiyah ke depan itu punya jiwa yang punya semangat juang dan semangat untuk sungguh-sungguh. Nah, barangkali itu saja yang disampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita terus istiqomah di dalam menjalankan amal-amal kebajikan, dan mudah-mudahan Al-Hairiyah terus menjadi wadah lembaga pendidikan dan kaderisasi umat yang dapat mendidik generasi-generasi kita, generasi yang mudah-mudahan menjadi generasi muflihun atau generasi yang beruntung serta mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan ziarah akbar kepada pendiri Al-Hairiyah, yakni Brigjen Kiai Samun. Segala puji milik Allah. Kita memuji karena zat Allah yang agung dan karena nikmat yang telah kita terima. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad, seorang hamba yang diutus oleh Allah menyampaikan risalah Islamiyah yang di dalamnya tentang tata cara berakidah yang baik dan benar, beribadah yang baik dan benar, bermuamalah, berakhlakul karimah. Semoga saja kita semua dapat mempelajari ajaran-ajaran Nabi, sehingga dalam beragama kita dinilai oleh Allah adalah orang yang abid, yang baik dan benar. Amin. Hadirin yang saya cintai semuanya, saya hormati, saya banggakan. Sekilas tentang sejarah Al-Hairiyah yang di dalam juga saja Pak Kiai Samun. Kiai Samun itu lahir dari pasangan yang bernama Kiai Alwian dan Siti Hajar. Siti Hajar ini adalah putrinya Kiai Wasid. Kiai Wasid punya ayah namanya Kiai Abbas. Kiai Abbas punya ayah namanya Kiai Kosdu, dan seterusnya. Memang latar belakang keluarganya adalah orang yang tidak suka dengan penjajahan. Kiai Abbas pada tahun 1845 adalah tokoh yang bersama Kiai Wahya melakukan Perang Gudang Batu. Perang Gudang Batu ini adalah lahir akibat kebijakan Van den Bosch untuk tanam paksa. Jadi pemberontakan terjadi di Gudang Batu dipimpin Kiai Wahya dan Kiai Abbas dan Lurah Nasid. Itu di Keramat ya, Gudang Batu itu masuk sana lagi Serdang ya.
Dari pihak ayahnya, Kiai Samun ini bernama Alwian. Terus kesananya Kiai Abu Bakar dan sampai ke Sunan Kudus. Itu memang latar belakang alim ulama. Jadi saya juga kadang-kadang sebagai cucunya, nama saya di belakang namanya Samun itu rada-rada ngeri-ngeri sedap. Takutnya ditanyain suruh ngaji usul fikih kan bingung ya. Lahir Kiai Samun pada tanggal 5 April 1894 dan meninggalnya 28 Februari 1949 di Kamasan ini. Sebagai tempat yang dipilih oleh Pak Kiai Samun karena dipandang tempat ini nggak ada mata-mata Belanda, nggak ada tokoh komunis, sehingga Pak Kiai Samun memilih wilayah gerilyanya itu di Kamasan. Pada saat agresi militer Belanda kedua, Kiai Samun dikepung di gedung Bupati Serang, Kabupaten Serang. Kata nenek pernah cerita ke saya, "Nek, gimana ceritanya Kiai Samun itu bisa keluar dari kepungan Belanda itu?" Kata nenek, "Padahal barusan sholat jamaah dengan saya, tapi tahu-tahu saya dijemput suruh ke Sayar, suruh pulang ke Citangkil, sementara Kiai Samun langsung gerilya." Artinya ini ada sesuatu yang aneh, nggak tahulah saya ceritanya gimana bisa lolos dari kepungan Belanda itu. Nenek cerita cuma sebatas itu. Jadi bisa tahu-tahu sudah ada di Sayar, tahu Sayar ya? Nah situ ya, di daerah situ Kiai Samun sudah ada di situ. Padahal maghrib barusan saja kata nenek itu sholat berjamaah di kantor di pendopo Bupati Serang itu. Jadi karena istrinya banyak ya, gantian yang dibawa. Jadi orang Al-Hiriyah itu memang ilmunya luar biasa. Ilmu yang diturunkan banyak sekali. Dari mulai ilmu alat, ilmu usul fikih dan sebagainya. Hanya satu memang yang nggak diturunkan oleh Kiai Samun. Ke saya juga nggak diturunkan. Ilmu wayuh. Itu semua diturunin, ulumul Quran, usul fikih, ulumul hadis, arud, qofiyah dan sebagainya. Diturunin semua ke murid-muridnya. Dan inilah yang menjadi tanda bahwa beliau orang alim. Tandanya orang alim itu kan punya karya dan murid-muridnya alim. Itu orang alim. Di antara kitabnya yang saya catat ada beberapa, ada 3. Di antaranya kitab Al-Jami'atu fi Aqaidil Muslimin wal Muslimah. Ini kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang Hiriyah itu Aswaja, As'ari. Kemudian kitab yang kedua adalah Risalah Aqidatul Atfal. Kemudian kitab yang selanjutnya nomor 3, Mujmalus Siratil Muhammadiyah. Ini sejarahnya Nabi Muhammad yang ditulis oleh beliau. Jadi Kiai Samun juga rupanya rajin menulisnya. Kitabnya sudah 3. Ini yang tercatat di pengurus besar Al-Hiriyah dari buku sejarah dari masa ke masa. Jadi memang murid-muridnya itu 20 orang itu dalam sejarah. Ada Kiai Ali Jaya, ada Sibro Malisi, ada siapa lagi, ada Fatah Hasan, ada Sadli Hasan. Itu muridnya kok jadi kiai semua. Jadi kiai semua. Jadi saya pikir ini bukti bahwa Kiai Samun orang alim, bukan katanya, tapi memang faktanya kitabnya punya juga karyanya ada. Bapak Ibu yang saya cintai semuanya, saya hormati. Dari sejarah Al-Hiriyah ini kemudian kita rangkum menjadi sebuah pandangan pergerakan Al-Hiriyah. Banyak orang menulis sejarah Al-Hiriyah menjadi doktor. Ada Dr. Mahdum, ada lagi Profesor Mufti, ada lagi Pak Dr. Permana, ada lagi Pak Dr. Rafia. Itu nulis sejarah Al-Hiriyah barokahnya jadi doktor. Ya, banyak.
sarjana yang menulis sejarah Al-Hairiyah, tapi tulisan tersebut hanya seputar sejarah. Sejarah itu kan disusun berdasarkan metodologi dan bukti-bukti, sehingga penafsiran sejarah itu mendekati akurasi peristiwanya. Jadi peristiwanya itu ada, nggak kayak si kancil mencuri timun, tempatnya di mana, kapan waktunya, tokohnya siapa. Tapi kalau Al-Hairiyah jelas tempatnya ada, tahunnya ada, tokohnya ada, peristiwanya ada. Dari semua itu ditulis, saya coba menyimpulkan, saya kira ini rupanya yang menjadi pergerakan ideologinya Al-Hairiyah. Yang pertama adalah pendidikan dan dakwah. Faktanya begitu. Sampai hari ini kita melakukan kegiatan-kegiatan bersifat pendidikan dan dakwah. Dengan pendidikan dan dakwah ini, Kiai Samun saya anggap sebagai seorang yang kaum intelektual. Karena bagaimanapun di belahan bumi manapun, dalam sejarah dunia, selalu kaum intelektual itu menggunakan pendidikan sebagai alat pembaharuan. Pendidikan. Sehingga saya mengutip dalam bukunya Dr. Ali Syariati. Buku itu membahas tentang Rausan Fikr. Jadi kaum pembaharu. Jadi saya lihat Kiai Samun itu tokoh yang Rausan Fikr. Mengapa? Dia berusaha mengubah masyarakatnya dari yang tertinggal menuju yang baru, modern dan moderat. Jadi saya lihat pergerakan Kiai Samun ini mengubah masyarakat. Jadi kaum intelektual itu ya seperti itu. Siapapun itu, latar belakangnya apapun itu, ketika dia tercerahkan hati dan pikirannya, bergerak terideologi mengubah masyarakatnya, itulah kaum intelektual. Yang tertinggal menjadi maju. Yang kedua, perjuangan Kiai Samun dalam sudut pandang ideologi atau misi perjuangan Al-Hairiyah adalah membangun keberdayaan umat di bidang ekonomi. Pada tahun 1926, Belanda mengeluarkan undang-undang stratifikasi sosial, namanya Staatregeling 1926. Undang-undang itu berdampak kepada hak-hak politik, hak sosial, ekonomi, dan sebagainya. Isinya apa? Mengklasifikasikan penduduk Hindia Belanda menjadi 3 kelompok. Yang pertama, Belanda. Yang kedua, orang-orang Arab, Cina, Jepang, dan sebagainya. Yang paling terakhir, orang Bumi Putra, paling bontot ini, paling bawah. Padahal hak miliknya adalah Bumi Putra. Tapi kenapa orang Bumi Putra malah justru di bawah? Ini ditulis dalam undang-undang Staatregeling ini. Sehingga dengan undang-undang ini, dampaknya kepada kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial. Untuk mengimbangi undang-undang ini, Kiai Samun membuat namanya Koperasi Bumi Putra 1927. Karena memang ekonomi harus dibangun. Dan juga membuat organisasi namanya Pedati, Persatuan Pedagang Cilegon. Untuk apa? Untuk membangun keberdayaan ekonomi umat yang mendapat diskriminasi atau bahasa kerennya apartheid dari Belanda. Segitunya dilarang, Kiai Samun nekat untuk membentuk seperti itu. Karena nggak boleh orang Islam itu tertinggal ekonominya. Sehingga Kiai Samun nekatlah bikin organisasi itu untuk menghimpun pribumi dalam perdagangan. Ya, menghimpun dari namanya koperasi. Saat itu koperasi itu tidak dikenal. Koperasi itu tidak dikenal. Yang ada NV, ada lagi Vennootschapppen. Nggak ada namanya koperasi. Itu ternyata koperasi itu dikenalkan oleh Pak Kiai Samun. Jadi belum ada koperasi. Kok bisa-bisanya Kiai Samun itu membuat namanya koperasi untuk menghidupi anggotanya. Jadi dari sisi keberdayaan ekonomi rakyat, Kiai Samun telah melakukan upaya-upaya menghimpun masyarakat di bidang ekonomi, membangun koperasi Bumi Putra dan Pedati, Persatuan Pedagang Cilegon. Yang ketiga, ini saja rangkum dari sejarah Al-Hairiyah. Al-Hairiyah itu mengajarkan ide-ide nasionalisme, moderatisme, dan modernisme.
Dalam pendidikan misalnya, ada kaidah fikih yang digunakan al-muhafadatu alal qadimis shalih wal ahdzu bil jadidil aslah. Wong al-Hariyah begitu. Nilai-nilai lama dipertahankan, tetapi diinovasi dengan nilai-nilai baru, sehingga semangat moderatisme, semangat modernisme tumbuh di Al-Hariyah. Dulu Al-Hariyah, pesantren yang lain belum ada kelas-kelas. Di Al-Hariyah udah ada kelas 0, setengah sampai 8. Di kelas-kelas ada ijazah, ada metode dan sebagainya. Itu modern. Kemudian yang nasionalisme, bukti fakta nyata, murid-murid Kiai Samun ikut serta dalam membangun Indonesia ini, baik melalui pergerakan kemiliteran, termasuk Pak Kiai Samun menjadi Panglima Divisi 1 yang diangkat oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dulu di Indonesia, begitu Indonesia merdeka tahun 1945, dibentuklah Komandemen Tentara Rakyat. Komandemen 1, dua komandemen di Sumatera dan Jawa. Di Jawa ada 10. Yang pertama di Banten itu membawahi Banten dan Bogor. Komandannya Kolonel Kiai Samun. Kemudian ada Divisi 2. Divisi 3 Kolonel Abdul Haris Nasution, Jenderal Besar Nasution. Artinya dalam sikap cinta tanah airnya itu tidak hanya bicara, tapi ikut bersabung nyawa. Begitupun kita, tidak sekedar bicara, tapi bagaimana mengubah masyarakat, melindungi masyarakat. Sekarang penyakit-penyakit masyarakat yang harus kita lawan, narkoba dan sebagainya. Jadi mengajarkan nasionalisme itu tidak sekedar bicara, tetapi langsung terjun bersabung nyawa, termasuk muridnya namanya Kiai Abdul Fatah Hasan, entah kuburannya di mana, semoga Allah senantiasa menyayangi beliau. Setelah melakukan pembinaan di Grogol, di Gunung Batur, Merak, dia ditangkap Nica, Belanda. Kemudian dibawa ke Serang, kemudian sejak itu entah kemana kuburannya tidak ditemukan. Itu muridnya Kiai Samun, anggota BPUPKI yang mengusulkan agar negara tidak turut campur urusan hak warga negara memilih agamanya. Pasal berapa itu Undang-Undang Dasar 45? Pasal 29. Sebab mungkin dalam sejarah kalau Syiah menang yang digencet Sunni. Kalau Sunni menang yang digencet Syiah. Itu sejarah Daulah Islamiyah seperti itu. Mu'tazilah menang yang lain digencet. Sehingga mungkin saya menerka ini dari sejarah Daulah Islamiyah, negara nggak boleh turut campur kepada hak warganya untuk memilih agamanya dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Jadi kalau bicara toleransi agama, Al-Hariyah sudah terdepan. Ya, jadi memang diutusnya Pak Kiai Abdul Fatah Hasan itu untuk mewakili Banten, diutus oleh Pak Kiai Samun. Jadi 3 hal, pendidikan dan dakwah, membangun keberdayaan ekonomi umat, kemudian nasionalisme, moderatisme dan modernisme. Wong Islam itu terus berkembang. Sekarang kita bayangkan, kalau kita tidak melakukan perubahan-perubahan, adaptasi, sekarang begini, ayat itu sudah tidak bertambah. Bertambah nggak ayat itu? Nggak, Al-Quran nggak bertambah lagi. Nabi sudah tidak ada. Sehingga tidak bisa menjadi figur yang untuk diminta lagi nasihatnya, karena sudah nggak ada. Keterbatasan itu orang Al-Hariyah harus menjawab untuk mengawal zaman, agar zaman ini terkawal, tetap maslahat. Orang Al-Hariyah harus melakukan istihad untuk menjawab tantangan zaman. Nah makanya orang Al-Hariyah dulu itu di Kemenag itu dulu banyakannya orang Al-Hariyah. Ngomong gampangnya orang Kemenag cekal siji, dari mana Al-Hariyah ya? Iya. Cak saya lagi, orang mana orang Al-Hariyah ya? Iya. Banyakan orang Al-Hariyah karena memang diminta oleh negara untuk peran aktifnya di bidang keagamaan saat itu. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan, tidak terlalu
panjang lebar, sejarahnya banyak tinggal dibaca, tetapi saya ingin menyampaikan dari sisi misi ideologi Al-Khairiyah, kita adalah pendidik, kita adalah pejuang, kita adalah kaum yang moderat, kaum yang modern dan mencintai tanah air. Jadi kalau ada orang-orang yang berupaya menghancurkan tanah air ini, atau enggak kita ikut-ikutan menjadi bagian dari orang yang menghancurkan tanah air ini, itu enggak cocok dengan semangat perjuangannya Pak Kiai Sam'un. Mungkin itu yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.